Selamat siang, Mitra Pesona, apa kabar? Semoga dalam kebaikan dan kesehatan selalu ya. Sajian KPU Wonosobo menyapa kembali hadir menemani Anda di tanggal 17 Maret 2022 nih tentunya. Sampai jam 2 nanti Mitra Pesona Eka di sini sudah siap untuk membahas ataupun nanti berbincang-bincang bareng ketiga narasumber kita dalam tema hari ini, demokrasi dalam perspektif penyandang disabilitas. Di sini juga sudah hadir beberapa teman-teman disabilitas yang siap memberikan informasi tentang dunia politik kepada Mitra Pesona. Akan saya sapa dulu yang pertama di sini ada Mbak Dian Kartika selaku anggota KPU Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Mbak Dian, apa kabar? Sehat? Selamat siang Mbak Eka, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya Mbak ya. Lanjut lagi, yang kedua di sini ada Mas Irwanto nih dari Ketua Pertuni DPC Kabupaten Wonosobo Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Wonosobo. Selamat siang Mas Irwanto. Siang buat semuanya. Iya, saya panggilnya Mas Irwanto atau Mas Ir nih biar lebih dekat. Mas Ir bisa. Mas Ir, oke, siap. Jadi yang ketiga di sini ada Mas Saifur Rahman atau biasa akrab dipanggil Mas Ipung gitu aja ya, selaku Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo. Selamat siang Mas Saifur Rahman atau Mas Ipung. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi buat kita semuanya. Ya, betul sekali Mitra Pesona. Kalau biasanya Mas Ipong dan teman-teman disabilitas lain di sini siarannya suara disabilitas ya Mas ya. Iya, biasanya saya suara apa ya? Suara hoib ya. Suara hoib. Itu bagi saya Mas Ipong. Oh iya. Oke, namun kali ini kita berbincang soal dunia politik nih. Betul. Sudah ada dari anggota KPU Wonosobo juga. Nah, Mitra Pesona, kalau ngomong-ngomong soal politik bagi para penyandang disabilitas atau teman-teman disabilitas, Mitra Pesona di rumah mungkin salah satu pikiran yang tergambarkan mungkin bagaimana mereka bisa menerima hak dan kewajiban mereka sesuai ataupun sama dengan kita teman-teman yang bisa dibilang tidak disabilitas seperti itu Mitra Pesona. Dan nanti selama 1 jam ke depan semoga bagi Mitra Pesona yang punya pertanyaan ya, ini dari selain dari Mas Irwanto juga untuk dari para pendengar nih Mas Irwan, para pendengar Radio Pesona di sini juga ada yang dari anggota Pertuni loh Mas. Oh iya? Iya. Jadi sempat bergabung, sering request lagu bagus juga. Oke, ini mungkin nanti siapa tahu temannya Mas Irwan juga nih. Siap. Oke, baik Mitra Pesona. Ini kita langsung masuk aja nih ke tema kita. Kalau ngomong-ngomong soal pemilu nih Mas Irwan, saya pengen ke Mas Irwan dulu nih. Sebenarnya apa sih yang tergambar di benak para teman-teman disabilitas kalau ngomong soal pemilu gitu Mas Irwan, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang buat semua pendengar setia Pesona. Menurut saya dalam konteks individu itu sebagai penyandang disabilitas, pemilu itu apa ya? Sebuah penyuaraan hak asasi terutama itu ya, karena di situ kita dapat menyalurkan aspirasi kita, dapat juga sebagai penentuan masa depan kita. Jadi sebagai seorang disabilitas, bagi saya tetap wajib menggunakan suaranya, karena bagaimanapun juga satu suara itu menentukan semuanya gitu. Jadi jangan kita merasa apatis atau merasa kurang sebagai seorang disabilitas, itu jangan. Kita harus tetap optimis. Pemilu itu membuat perubahan bagi seluruhnya, juga bagi disabilitas tentunya di dalamnya gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi ayo kita sambut pemilu itu dengan semangat gitu. Jangan terus dengan apatis, dengan ketidakoptimisan, dengan pesimis. Itu kita buanglah sikap-sikap itu gitu. Oke, betul sekali. Ini politik ya atau pemilu menurut cara pandang Mas Irwan nih, dimana dia memberikan motivasi, memberikan semangat
untuk menyambut pemilu. Nanti di 2024 nanti akan ada pemilu serentak lagi nih Mas Irwan. Siap. Ini mungkin Mas Irwan boleh share ataupun berbagi sedikit pengalaman pada saat pemilu 2019 kemarin nih Mas, pemilu serentak yang dilakukan memilih banyak sekali surat suara seperti itu. Gimana nih Mas, pengalaman Mas Irwan ada apa dengan pemilu 2019 kemarin? Pemilu 2019 merupakan pemilu yang kesekian kali saya ikuti ya. Nah itu kesekian, tapi pertama bagi saya ketika tunanetra. Jadi sangat menarik dan menantang di situ. Karena sebagai orang normal tentu kita bisa melihat gambar, bisa melihat kotak nama, tapi sebagai tunanetra di situ kita tidak bisa melihat. Jadi kita cuman feeling, gitu kan. Terus tentu saja di situ kita merasakan kesusahan untuk menentukan letak kita harus di mana kita nyoblos agar nggak bisa keluar dari kotak, agar kita bisa sah gitu. Jadi bagi seorang disabilitas tunanetra itu ya merupakan tantangan tersendiri juga. Jiwa tantangannya itu ada di situ. Maka bagi tunanetra, saya yang sudah mengalami itu apa ya? Sungguh-sungguh sebuah tantangan yang harus kita selesaikan gitu. Dan bagi para anggota PPS terutama, mereka di situ masih kesadarannya untuk membantu disabilitas masih kurang gitu ya. Jadi sebagai penyelenggara juga harus bisa lebih memperhatikan kebutuhan seorang disabilitas di situ gitu, untuk membimbing gitu terutama gitulah. Betul sekali. Dan ini tentunya menjadi PR kita bersama tentunya Mbak Dian ya. Ini banyak salah satunya pengalaman dari Mas Irwan, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin juga merasakan namun dalam permasalahan yang berbeda seperti itu Mas Irwan. Terima kasih atas pengalamannya. Kemudian kalau menurut Mas Ipong sendiri nih Mas, mungkin ada apa sih ataupun bagaimana sih kalau mendeskripsikan tentang demokrasi, tentang pemilu di negara kita Indonesia? Mas Ipong silakan. Iya, baik, kalau menurut sudut pandang saya perspektif saya bahwa pemilu di Indonesia itu menurut saya sudah cukup bagus, terutama cukup mengakomodir teman-teman disabilitas, karena kita diatur undang-undangnya di pasal 5 UU 2017 ya, itu berkaitan dengan hak politik disabilitas juga tertera di situ. Kemudian kita juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga itu di situ di pasal 13 banyak sekali hak-hak berkaitan dengan hak politik disabilitas itu dijabarkan bahkan sampai ke sarana dan prasarannya. Hanya saja memang bagi saya secara pribadi menurut saya untuk penyelenggara pemilu ini harus ada progres yang baik, yang jelas dalam hal pemenuhan hak teman-teman disabilitas. Nah, dalam hal ini bagian dari sebuah hal yang harus dilakukan KPU untuk bisa mengakomodir teman-teman disabilitas itu sendiri sih. Oke, mungkin untuk ke depan nanti KPU Wonosobo ataupun penyelenggara pemilu bisa lebih dekat ataupun lebih berkomunikasi dengan para anggota disabilitas teman-teman, mungkin bagaimana mereka agar lebih menyuarakan. Betul. Karena ini kalau tidak salah presentasinya cukup rendah ya, betul. 1153 hak politik teman-teman disabilitas itu kita hanya sekitar 26 lah. 27-an lah angkanya, itu sangat rendah sekali dan ini ada sebuah tanda tanya menurut saya, dan ini harus diperbaiki di tahun pemilu berikutnya benar-benar bisa memaksimalkan. Betul. Iya, betul. Bukan hanya tanda tanya Mas Ipong ya, bagaimana kita harus bisa menyamakan hak kita, menyamakan tidak memandang disabilitas dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya ya ini sedikit gambaran kalau disabilitas kan berkebutuhan khusus. Padahal setiap manusia, setiap individu itu punya kebutuhan khusus masing-masing. Jadi saya bisa menyebut disabilitas adalah sebutan untuk kita semuanya sebenarnya. Betul. Dan secara umum Mas Iner, dan kekhususannya berbeda-beda. Dan saya selalu berpesan bahwa semua orang itu berpotensi untuk menjadi disabilitas. Terus masuk dalam hal bagaimana pemenuhan hak teman-teman disabilitas khususnya dalam
politik dalam pemilu ini benar-benar harus diperhatikan karena menurut saya itu merupakan amanah undang-undang yang memang wajib untuk dilaksanakan. Oke, betul sekali. Kemudian Mbak Dian, gimana sih kalau untuk hak dan kewajiban mereka ataupun hak yang harus dipenuhi oleh para penyandang disabilitas ini ya sama kan dengan kita semuanya, seperti itu Mbak Dian? Betul. Gini, cerita tentang pemilihan umum ya Mbak. Pemilihan umum yang disebut pemilu itu adalah suatu wujud kedaulatan rakyat, gitu ya. Nah, kenapa yang dianut oleh negara yang punya sistem demokrasi? Nah, Indonesia itu salah satu negara yang memang menganut sistem demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi itu pemilu jadi tonggak penting gitu ya. Salah satu indikator negara dengan sistem demokrasi yang bagus itu pemilunya bagus. Nah, pemilu yang baik salah satu indikatornya adalah partisipasi masyarakat yang punya hak pilih. Di dalamnya termasuk teman-teman penyandang disabilitas, tidak ada terkecuali. Karena semua warga negara itu punya hak yang sama, hak politik yang sama, hak ekonomi, sosial dan lain-lain yang sama, walaupun itu kita sebut tadi berkebutuhan khusus gitu. Walaupun kata Mas Ipung tadi semua orang punya potensi ya Mas, sebenarnya punya kebutuhan khusus masing-masing ya gitu kan. Kebutuhan orang kan masing-masing kan begitu khusus, juga kita ya Mbak Dian ya. Iya. Nah, makanya itu memang itu jadi tantangan ya Mbak, karena kita sebagai penyelenggara harus memberikan akses full kepada teman-teman penyandang disabilitas karena mereka punya hak yang sama, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, gitu ya. Jadi dua hal itu sama sebenarnya, hak politik dengan kita semua yang tidak disabilitas itu punya hak memilih dan hak dipilih, gitu ya. Nah, dua hal kalau saya bicara tentang dua kotak besar gitu yang jadi hambatan secara global itu ada dua hal. Yang pertama adalah tentang jaminan perlindungan hukum terhadap teman-teman disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persamaan pemahaman teman-teman penyelenggara pemilu itu untuk memastikan bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Dua hal itu ya sebenarnya yang kalau menurut saya itu jadi dua hal yang penting yang harus kita sikapi. Kalau pertama yang saya bilang tadi tentang jaminan perlindungan hukum. Kalau dari undang-undang sudah ada Mas Ipung ya, sudah bunyi di Undang-Undang Dasar kita. Kemudian di HAM ya itu jelas sudah bunyi, pasti memberikan perlindungan penuh terhadap teman-teman disabilitas. Kalau dari sisi pemilu di Undang-Undang 8 tahun 2016 sudah bunyi, kemudian di Undang-Undang 7 tahun 2017 juga sudah bunyi di situ bahwa harus ada TPS akses, harus ada pendampingan bagi teman-teman yang nggak bisa menggunakan hak pilihnya langsung. Kemudian dipertegas lagi di PKPU 3 tahun 2019 itu tentang pemungutan dan penghitungan yang memberikan akses kepada teman-teman disabilitas. Perlindungan hukum itu sudah banyak ya Mbak di cover sana sini. Nah, problemnya adalah yang kedua, bagaimana cara penyelenggara pemilu itu memastikan perlindungan hukum itu benar-benar diterapkan sehingga teman-teman disabilitas bisa menggunakan hak pilihnya. Banyak hal yang harus kita sikapi, tidak hanya regulasi tapi tetap urusan teknis, pemungutan, logistik, desain TPS dan lain sebagainya supaya teman-teman disabilitas itu bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya dan mudah gitu Mbak, tidak ada alasan kenapa sih tadi yang Mas Ipung bilang dari 1.300 lebih pemilih penyandang disabilitas yang kita data ternyata hanya 300-an orang yang datang. Terus yang 1000-an kenapa? Kemana gitu ya. Miss-nya di mana sih gitu ya. Itu yang harus kita sikapi bersama ya Mas Ipung. Jadi itu butuh sinergitas dari semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah itu sendiri, kami penyelenggara pemilu dan teman-teman disabilitas itu sendiri. Secara internal kita memang akui, terutama lingkungan keluarga juga. Betul, lingkungan keluarga kadang-kadang dari masyarakat nggak welcome gitu kan, masih ada paradigma atau pandangan negatif teman-teman berdisabilitas. Itu yang harus kita ubah mindsetnya sehingga kedepannya agak lebih baik lagi mungkin. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya para penyelenggara KPU, dari para internal mereka teman-teman dan tentunya ini seluruh masyarakat di situ harus berperan. Mari kita rangkul, betul. Mari kita gandeng seperti salah satunya tadi pengalaman Mas Irwan ya. Mungkin semoga di tahun
pemilu tahun depan berikutnya sudah lebih baik lagi, lebih seperti itu Mas Irwan. Oke, lebih akses lagi. Ramah disabilitas gitu. Ramah disabilitas. Oke, seperti salah satu bisa dibilang slogannya Wonosobo ya Mas Ipung, sudah ramah disabilitas ya. Perdanya juga ada perda disabilitas. Sudah perda. Iya, itu nomor 1 tahun 2015. Lebih tua dari undang-undangnya disabilitas. Justru ya. Ini kan kemajuan yang menurut saya luar biasa. Hanya saja kita butuh progres yang nyata, implementasi yang serius dan ya kita berharaplah dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati sekarang bisa lebih komit ya. Tinggal tindak lanjutnya ya, Mas. Betul. Oke, seperti itu. Kalau untuk di pemerintah Kabupaten Wonosobo ini gimana nih Mas Ipong? Mungkin bisa diungkapkan bagaimana pemerintah ini mewadahi para teman-teman penyandang disabilitas untuk mereka bahkan mempunyai potensi yang luar biasa nih Mas untuk Wonosobo, seperti itu. Ya, kalau untuk secara keseluruhan untuk teman-teman disabilitas secara progres cukup baik saya rasa. Yaitu tadi saya berharap bahwa progresnya jangan lambat. Tapi kalau bisa cepat, kita sudah cukup bersabar 6 tahun menunggu untuk undang-undangnya dan 7 tahun untuk perdanya. Ini kan menurut saya waktu yang menurut saya sudah untuk pembangunan sudah lebih dari cukup, lebih dari 5 tahun ini kan. Makanya saya berharap lah benar keseriusan semua pihak. Kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di pemerintahan saat ini itu harus diikuti semua. Menurut saya. Nah, ini support system dari semua elemen itu kita butuhkan karena sekali lagi ini salah satu lah tujuan Wonosobo terbebas dari kemiskinan ya. Ini loh lingkaran kemiskinan kita tidak pungkiri bahwa salah satunya teman-teman disabilitas ini kalau nggak diperhatikan sampai kapanpun ya angka kemiskinan tetap tidak akan turun kalau tidak memperhatikan hak-hak teman-teman disabilitas, mulai dari pekerjaannya, pendidikannya, kesehatannya. Saya rasa butuh diberikan sarana yang memang akses untuk teman-teman, termasuk di pemilu ini Mbak. Dan kita sangat berharap sekali lah keseriusan ke depan bahwa pemilu khusus untuk Wonosobo sajalah, syukur-syukur nanti Wonosobo bisa jadi magnet untuk seluruh Indonesia. Contoh satu, bagaimana dipastikan TPS di masing-masing itu aksesibel. Yang kedua, menurut saya kunci utama adalah dalam pemetaan disabilitas, Mbak. Betul. Karena selama ini saya baca di daftar masing-masing TPS itu nggak terpisah disabilitasnya, disamakan. Kita nggak tahu ini disabilitas apa enggak atau mana gitu. Jadinya akhirnya penyelenggara sendiri di masing-masing TPS itu kurang begitu memperhatikan ada nggak hak suara politik untuk teman-teman disabilitas. Kalau memang di situ saya rasa setiap TPS nggak banyak-banyak lah, paling dikit Mbak. Kalau untuk melakukan home visit bagi disabilitas berat saya rasa bisa. Mampu itu pastilah. Mampu karena ini suara kita jangan dibiarkan, nanti kalau dibiarkan ini memalukan karena ini sudah menjadi amanah undang-undang dan saya rasa ini bukan sebuah kemajuan tapi kemunduran. Dan penghilangan hak untuk disabilitas kalau nggak tersampaikan. Betul Mas. Karena kita harus ini ya Mas Irnat, harus belajar di beberapa negara yang sudah cukup bagus mengakomodir teman-teman disabilitas. Paling enggak kalau di Indonesia kita contoh ke Jogja yang tahun 2014 itu agak lebih bagus ya. Lebih bagus lagi itu. Tidak ada TPS yang tinggi nggak ada. Itu kemudian banget itu di Jogja. Dan ini Mbak Dian, kita berharap bahwa di pemilu berikut peran disabilitas untuk ikut dalam pelaksanaan pemilu sebagai pelaksana penyelenggara pemilu harus lebih banyak. Harus lebih banyak ini. Presentasi 2% harus bisa terpenuhi ini menurut saya. Gitu Mbak Dian. Ini mungkin mewakilkan beberapa suara teman-teman untuk kemajuan pemilu, kemajuan politik Wonosobo. Betul Mbak Eka. Oke, kalau untuk dari pandangan KPU Wonosobo sendiri akan merekayasa seperti apa sih Mbak untuk pemilu 2024 mendatang yang ramah disabilitas gitu? Gini, kalau awal proses dalam pemilu itu adalah pendataan ya Mas. Iya betul. Pendataan itu kita melalui proses yang namanya coklit. Jadi teman-teman PPDB itu masuk dari rumah ke rumah. Kami kemarin sudah ngobrol dengan Dinsos gitu ya. Kedepannya saya akan minta data Dinsos itu ya. Jadi teman-teman PPDB itu door to door itu sudah pegang data gitu ya. Sambil cross check data DPT kami dengan data Dinsos gitu ya. Kalau di DPT kami data pemilih itu sudah ada kodenya Mas Ipung. Jadi
disabilitas itu sudah berkode gitu ya. Kalau di 2019 itu kodenya masih tuna daksa, tuna grahita, tuna wicara, tuna rungu atau disabilitas lain. Tapi kalau yang di 2020 ini sudah disabilitas sensorik, disabilitas mental, disabilitas fisik. Nah, itu sudah ada kodenya gitu ya. Nah, pendataan ini harapan saya lebih efektif gitu ya dengan peran masyarakat. Kadang-kadang proses pendataan itu terhambat justru karena dari pihak keluarga itu sendiri, dari masyarakat. Jadi Pak RT itu diberikan data tidak diperbaharui kembali. Di rumah ini ternyata ada penyandang disabilitas dengan kode ini dan kode ini tidak diperbaharui kembali. Jadi datanya kembali masih sama aja. Nah, itu proses awal, proses yang justru paling penting itu di pendataan gitu ya Mas. Karena banyak ternyata teman-teman disabilitas yang tidak masuk data pemilih kami gitu. Dan masih banyak beberapa teman-teman yang memang jujur saja belum ber-KTP, Mbak. Karena kita selalu berharap di Sdukcapil juga nanti program home visit untuk gitu. Makanya kayak ini program pusat juga di di pusat itu sedang ada program minta untuk identitas KTP khusus untuk teman-teman disabilitas. KTP-nya khusus. Iya, itu bagus sekali dan ini sedang diupayakan. Semoga terrealisasi. Betul. Dan mungkin Mbak Dian ya tadi selain kode kami berharap terpisah Mbak saat penempelan terutama itu. Ya. Jadi kita nanti tahu Mbak dibikin folder sendiri khusus teman-teman disabilitas. Ini akan jauh lebih enak dalam pemetaan menurut saya. Bisa jadi masukan yang bagus itu. Jadi terpisah dari lembar daftar pemilih tetap kami, kita pisahkan sendiri, kita tempel sendiri. Jadi fokusnya jelas ya Mas, ini ada orang jadi berapa. Petugas KPPS-nya di TPS masing-masing bisa mengakomodir. Lebih lebih aware juga nanti apa yang harus mereka siapkan tahu Mbak. Misalkan tunanetra berarti mereka harus mempersiapkan minimal hal-hal yang memang dibutuhkan, template dan sebagainya. Kalau di TPS memang selalu ada template ya Mbak, tapi cuma satu jadi buat gantian. Nah problemnya adalah template itu juga pakai huruf braille ya Mas, dan nggak semua orang tunanetra bisa membaca. Itu salah satu problem juga. Kemudian kalau di TPS ini memang aturannya TPS akses itu tidak boleh berundak-undak ya kan, tidak boleh jalan naik, tidak boleh berbatu. Kemudian jalan masuknya itu harus mengakses kursi roda bisa masuk. Batas antar meja sama bilik itu sudah harus dilewati kursi roda. Kemudian mejanya harus berkolong biar bisa masuk. Kemudian pada proses pencoblosan itu meja itu tidak boleh ketinggian pas gitu, orang nyoblos bisa nyoblos sendiri. Bisa sambil duduk gitu ya. Kemudian pada masukkan kotak suara, pada masukkan surat suara itu juga dia dalam posisi duduk, dia bisa langsung tanpa bantuan orang lain dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang sudah kita atur terkait TPS akses. Kemudian pendampingan. Jadi ada dua hal misalnya di Undang-Undang 7 nomor 2017 yang nomor 356 kayaknya itu. Jadi bagi yang tunanetra dan disabilitas fisik gitu ya, tidak bisa menggunakan sendiri bisa didampingi. Nah, pendampingannya itu ada dua kategori. Selama dia masih bisa menggunakan tangannya untuk menyoblos sendiri, berarti pendamping itu sebatas sampai ke bilik saja. Tetapi apabila tidak bisa menggunakan, misalnya tidak ada tangannya atau tangannya tidak bisa digunakan untuk mencoblos, silahkan didampingi oleh keluarga atau KPPS. Nanti ada formulir C3 pendampingan, jadi itu boleh didampingi dengan tetap memegang asas kerahasiaan. Tidak boleh keluar terus cerita-cerita tadi gitu kan. Lah itu nggak boleh, itu jadi bisa pidana itu nanti kalau ada yang melaporkan bisa jadi pidana. Kemudian terkait TPS mobile ya Mas. Sebenarnya apabila dibutuhkan misalnya memang ada teman disabilitas yang tidak bisa datang tapi ingin sekali menggunakan hak pilihnya, teman-teman KPPS bisa rembukan dengan pengawas untuk mendatangi. Itu sebenarnya boleh Mbak, boleh sekali bisa gitu ya. Bisa. Sekarang kita gini aja, kalau TPS Wonosobo yang kemarin Pileg itu 2.935. Kalau satu TPS satu aja Mas, itu udah hampir 3.000 orang yang bisa menggunakan hak pilihnya loh itu betul. Kalau dipikir satu TPS satu loh Mbak. Apalagi yang lebih kan bisa terakomodir semua gitu loh lah. Itu banyak pemahaman yang berbeda di bawah dari teman-teman KPPS itu Mas. Kadang-kadang tidak itu loh yang kadang bintek itu sudah sampaikan kita sampai bawah. Begini loh caranya. Terus teman-teman yang tunarungu tidak bisa teman tunarungu dipanggil oleh ketua KPPS-nya. Mas Ipong. Nggak bisa kan Mbak? Dia harus dicawel gitu. Mbak, kalau dari
struktural KPU sendiri itu membuat unit tersendiri untuk disabilitas. Iya, makanya tadi yang saya inginkan bahwa Seperti ini bagus itu. sebenarnya Mbak Dian. Saya setuju sekali dengan pemetaan itu, sehingga nanti untuk rekrutmen teman-teman disabilitas juga diposisikan. Oh, kira-kira ini ternyata TPS cukup banyak nih teman-teman disabilitas itu, ya boleh diposisikan. Karena saya yakin bahwa teman-teman yang disabilitas jauh lebih memahami teman-temannya sendiri. Dan mungkin untuk anggota KPU atau KPPS lebih sering dibintekkan seperti itu ya. Iya. Memang sudah disabilitas harus seperti ini. Iya, perlakuannya harus dibarengkan dengan kita ya untuk binteknya ya. Iya. Yang lebih paham ya Mas. Iya Mbak. Sebenarnya kalau kita nggak ada batasan gini, kalau di aturan itu kan penyelenggara harus sehat jasmani rohani. Tapi orang disabilitas kan bukan orang sakit ya. Betul, kan? makanya kemarin saya sempat protes itu Mbak. Jangan sampai ada lagi itu istilah itu. Itu kan istilahnya kan terus agak menginikan sekali, mendiskriminasikan ya, karena syarat jadi penyelenggara pemilu salah satunya adalah sehat jasmani rohani. Tapi teman-teman penyandang disabilitas itu bukan orang sakit, gitu. Dia bisa menggunakan sama kok. Sama kayak kita pemikiran kita lebih bisa lebih dari mereka justru ya Mas. Nah itu satu. Terus kedua yang agak mendiskriminasi itu adalah pendidikan ya Mas, standar pendidikan. Betul, yang selama ini jadi kendala. Bunyi-bunyiannya adalah SMA atau sederajat, gitu ya. Walaupun misalnya di satu daerah tertentu misalnya tidak ada yang memenuhi syarat pendidikan, akhirnya baca tulis pun oke lah, gitu ya. Nah, itu yang jadi agak menghambat teman-teman disabilitas karena rata-rata ada yang di bawah SMA dan sederajat, ya, Mas. Walaupun yang tinggi juga banyak, tapi kan, nah itu sebenarnya yang menjadi menurut saya itu kok jadi nggak ini banget gitu, nggak urgent. Misalnya kalau misalnya memang harus justru malah kalau misalnya TPS itu lebih akses dan ramah disabilitas, ya salah satu anggota KPPS-nya teman-teman disabilitas biar lebih tahu bagaimana memperlakukan teman-teman disabilitas gitu. Oke, ini menjadi sebuah tujuan yang mungkin nanti bisa suatu saat bisa jangan suatu saat, besok udah harus 2024 direalisasikan. Nanti kita suruh nunggu terus berarti ini. Itu harus segera direalisasikan untuk tahun depan ya Mas Ipong. Satu memang secara undang-undang di Mbak Dian pasti tahu lah bahwa memang sudah masuk jatah juga 2% untuk teman-teman itu satu itu. Yang kedua, aksesibilitasnya teman-teman itu memang harus diakomodir. Nah, termasuk bagaimana mulai dari pendataannya, sosialisasinya itu memang harus model kampanye Mbak juga nanti bisa ditekankan untuk para calon-calon juga harus memberikan visualnya, memberikan audionya. Jadi jangan hanya gambar saja, itu harus ada nih menurut saya. Itu karena nanti bisa mengakomodir. Nanti justru keuntungan buat radio ini. Bener. Terus kadang-kadang juga dari partai politik sendiri ya Mas. Iya, itu juga mengakomodir teman-teman disabilitas. Bahkan itu sendiri. Saya ingin gini Mbak, sebenarnya kalau ada calon-calon nanti di legislatif itu dikumpulkan para calon-calon itu dijadikan satu untuk sosialisasi ke seluruh teman-teman yang diakomodir lah teman-teman disabilitas dari 15 kecamatan ini didatangkan di sebuah tempat yang memang bisa untuk mereka berkampanye gitu. Padahal kalau sosialisasi teman-teman disabilitas antusiasmenya luar biasa loh. Sangat. Saya tuh selalu kalau habis sosialisasi seneng gitu loh rasanya tuh kayak kita ngasih sesuatu mereka tuh ini sekali gitu, antusias ya Mas. Sangat respon sekali dan sangat ingin memberikan haknya gitu ya Mas Irnet, benar ya. Cuman kadang kita teman-teman yang di desa-desa kadang-kadang orang tua itu apatis dulu. Bukan disabilitasnya, tapi saya jujur saja keluarga apatis. Buat apa sih milih cukup di rumah saja ngerepotin. Ini sosialisasi yang menurut saya ada sebuah problem. Berarti mindsetnya nggak cuman ini ya. Keluarga dan lingkungan Mbak, itu juga nggak kalah pentingnya. Betul. Apalagi keluarga itu harus mensupport benar-benar gitu ya. Ya teman-teman disabilitas punya rasa ini loh, nggak apatis terus pengen itu sebenarnya kayak gitu. Cuman dari lingkungan kadang-kadang nggak mendukung ya Mas. Itu yang agak disayangkan sebenarnya. Kadang lingkungan yang keluarga ini kan yang sangat melekat gitu. Justru dari orang-orang terdekat. Betul. Itulah saya sih sangat setuju sekali pemetaan terutama pertama itu. Jadi kita nanti mengakomodirnya lebih enak ya Mas Irnet. Mas Ipong ini dulu juga relawan demokrasi. Saya kebetulan cuma 2 ya. Sama Mas Wawan ya. Gimana, boleh diceritain nih Mas pengalamannya? Ya cukup menarik sih di tempat saya. Kebetulan memang di wilayah saya kan cukup sedikit, tetapi beberapa kali akhirnya kita bisa memberi masukan Mbak, bahwa
sebenarnya tempat yang paling enak itu kalau ada teman-teman disabilitas itu ya diberikan akses yang mudah dulu. Karena kadang yang terlupakan karena saking banyaknya ya Mbak, kalau sudah pelaksanaan mereka kadang udah riweh, udah nggak mau repot, akhirnya udah ya yang mana-mana yang ada. Nah ini jangan sampai terjadi. Jangan, karena kemarin kita juga tahu ya, ini kan prosesnya kemarin kita juga sempat dengan Bawaslu juga untuk kalau bisa Bawaslu tidak hanya mencatat dalam hal money politik saja pelanggaran, tapi termasuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan tentang pemenuhan hak. Ya ini antara lain KPPS yang TPS yang tidak akses, kemudian apakah hak suara mereka benar-benar diakomodir atau tidak. Kadang kalau teman Mas Irnet datang tiba-tiba nggak bawa pendamping, bisa saja petugasnya yang milih. Boleh. Iya, bisa itu kan seperti itu. Maksudnya bisa saja gitu Mbak. Padahal itu kan nggak bisa ya. Bisa. Hanya mendampingi statusnya. Hanya orang-orang yang terpercaya yang boleh. Makanya sebenarnya kelemahan paling mendalam itu yang di tunanetra. Iya, menurut saya itu. Ya karena kadang kalau itu memang benar-benar si penyandang disabilitasnya nggak punya pendirian atau prinsip, kan dia bisa akali gitu ya. Ya bisa diintimidasi atau bisa diarahkan kalau enggak aku udah milih itu tapi yang mencoblos lain. Yang lain itu makanya sebenarnya paling rentan itu netra. Betul, itu. Makanya sebenarnya solusi paling gampang ya pakai braille itu ya. Braille itu template itu. Nah, kita berharap terpenuhi lah ya dengan adanya pemetaan ya Mas Irna. Siap. Semoga itu untuk tahun depan ini 2004 harus seperti itu ya. Iya, harus itu terlaksana. Saya pengen KPU Wonosobo ini jadi magnet yang saya juga salah satu yang concern sih Mbak, karena saya juga bagian data pemilih gitu loh ya. Kita tahu nih data pemilih segini banyaknya, terus saya lihat hasil rekap ini yang datang sedikit sekali. Iya. Nah pada hari H betul kata Mas Ipong, karena yang diurus kita banyak sekali, kadang-kadang urusannya jadi terbengkalai. Nah makanya saya concernnya itu pemetaan dan pendataan tentang disabilitas sudah jauh-jauh hari Mas. Terus memang harus. Kemudian Fintech ke KPPS ditekankan lagi hal-hal teknis yang gimana, terus kalau lebih bagus lagi dari disabilitas sendiri, dari setiap tahap-tahapnya itu diikut sertakan terus. Jadi dari disabilitas sendiri ada itu kemauan untuk tetap harus bisa seperti itu. Jadi jangan dari struktural KPU sendiri, tapi dari disabilitas juga ada gitu. Pasti KPU nanti terus berkoordinasi dengan organisasi-organisasi disabilitas gitu agar ya. mereka bisa terlibat langsung. Tiap tahapan apa sih kampanye, calonnya siapa aja sih, latar belakangnya mereka apa, biar teman-teman tetap tahu. Dan seperti kemarin yang disampaikan oleh Mas Firman itu Mas Ipung ya, untuk KPPS atau apa itu Bawaslu itu jangan SMA, kalau bisa ya tahu sendiri lah. Itu. Latar belakang pendidikan kita ya. Karena di undang-undang kita sebenarnya mengakomodir adalah lebih kepada kemampuan sebenarnya. Makanya saya heran kalau di sini masih pakai ijazah terus. Ada balai latihan kerja yang bersertifikat itu kayak nggak dipakai. Ini kan ini harus mindsetnya harus mulai dirubah. Iya, betul. Oke, jadi tidak hanya di dalam pelaksanaan Mbak, tapi juga dalam prosesnya seperti tadi kampanye dan lain sebagainya juga harus teman-teman semuanya harus ikut serta gitu. Iya, betul. Oke, kemudian Mas Ipong tadi soal memilih ya. Kemudian kalau ngomong-ngomong kalau penyandang disabilitas teman-teman duduk di kursi yang dipilih gitu, apakah dari Mas Ipong ada kekuatan ingin mencoba seperti itu atau ada pandangan seperti apa sih? Dulu Mas Ipong tuh pernah jadi caleg. Dia pengalaman Iya, sudah tahu. Dulu masih awal-awalnya malah itu kayaknya maksudnya menggebrak ya Mas. Dulu sebenarnya kalau jadi itu luar biasa loh. Betul. Dan ya itu tadi Mbak, satu contoh kalau KPU punya regulasi khusus dalam arti kalau ada calon disabilitas yang milih boleh disabilitas seluruh Wonosobo, saya jadi ya. Semoga itu bisa itu. Setidaknya justru malah keinginan saya adalah kalau dulu itu menurut saya dengan adanya Saya Maju itu bagus. Dari 8 calon, kalau perempuan harus terpenuhi kuota ya besok di disabilitas salah satu disabilitas ada gitu. Itu bagus itu. Karena itu nanti sampai kapanpun kalau nggak seperti itu ya
tingkat legislatif teman-teman disabilitas tetap nggak ada posisi Iya, ini. betul. terpinggirkan Iya, terus. betul. Kecuali tadi usulan saya itu tadi regulasi KPU, jadi ada kuota khusus untuk Betul. teman-teman Dibunyikan ya, Mas, di disabilitas. undang-undang. Dibunyikan, gitu ya. Oke. Kemudian yang memilih boleh, yang di satu wilayah itu memilih satu calon, beberapa calon disabilitas yang mencalonkan diri. Wah, bagus banget itu. Berarti kalau disabilitas nggak usah pakai dapil, Mas. Iya. Jangan pakai dapil. Jangan betul. basis dapil kan. Iya, kalau berarti. pakai Satu daerah. satu Ya kalau daerah. dapil kan berarti sedikit sekali kalau Iya, cuman merekrut betul. teman-teman disabilitas. Khusus disabilitas tidak berbasis dapil gitu. Iya, betul. Iya. Kalau penyelenggara sih memang kemarin ada ya dari PPK Kertek itu memang Iya. Mas siapa saya lupa Mahfud. namanya. Mahfud Mahfud, ya. iya. Ya itu juga Sering cerita. apa namanya fisik ya Mbak tangannya. Iya. Oke. Tapi kerjanya juga bagus sekali. Aktif gitu. dia. Betul gitu kan. Terus kemarin juga ada yang daftar PPS Kejajar apa ya, tapi ternyata terus nggak jadi. Kenapa? Sebenarnya kalau KPU sih membuka seluas-luasnya lah gitu. Betul. Selama bisa bekerja ya Mas. Iya. Yang penting kalau bunyi-bunyian undang-undang itu memang standar pendidikan dan Iya. itu Iya. masih berbunyi terus gitu ya. Jadi awalnya kita rekrut pakai itu, tapi pada titik di mana kemampuan itu digunakan ya tetap kita perhitungkan. Membuat keberhakan untuk Wonosobo lah Mbak. Iya. Sangat Siap, cuman siap. apa? Ya mungkin undang-undang pemilu menyebutkan gitu, tapi ternyata kita Boleh. pakai mengakomodir undang-undang disabilitas. Disabilitas kan bisa sama itu. itu. Nanti Betul. bisa dengan kearifan lokal ya. Iya betul, betul. Nah, saya harapkan harus tetap Seperti kita itu. melihat itulah. Betul. Oke, dan ini semoga harapannya nanti di awal yang pertama di tahun 2024 nanti ada di situ ada 2 kali pemilu ya Mbak ya. Iya. Semoga nanti Ini 2022 sudah mau tahapan Mbak. Oke. Bulan Juni. Iya, Ha. sudah mulai. Oke, jadi bisa lebih melibatkan teman-teman disabilitas semuanya Betul. dan melibatkan suara disabilitas di program suara ini. tentunya. Ini harus Harus intens. itu. Ya, karena saya sangat senang sekali dengan Pesona dan khususnya dengan berbagai macam pihak pendukung lah, ada dinas sosial, kemudian ada pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mendukung suara disabilitas ini. Ya. Ini menurut saya sebuah program yang sangat Bagus sekali berlian ya. ini Iya. sangat berlian. Oke, Iya. kalau ngomong soal TPS nih Mbak, tentunya dalam setiap TPS teman-teman di sini kan beda berkebutuhan, beda kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam TPS ini. Nanti akan seperti apa pemetaannya Mbak di setiap TPS khusus? Misal di tempat saya, misal di Laksono di TPS 1 nanti misal ada teman-teman yang tunarungu, misalnya nanti akan konsepnya TPS-nya nanti akan seperti apa gitu, berbeda-beda memenuhi setiap kebutuhan mereka seperti itu Mbak Dian. Betul. Kalau TPS yang pertama sebelum tentang TPS akses ya, TPS itu punya aturan tidak boleh memecah desa. Ya. Mempertimbangkan secara geografis, jarak, waktu dan lain sebagainya. Lah, kemudian yang lebih ini lagi TPS akses gitu ya. Jadi TPS yang bisa diakses oleh semua termasuk pemilih disabilitas. Nah, itu yang saya sampaikan tadi berarti mulai dari desain TPS-nya dulu. Desainnya gitu dulu, oke. Luasnya seberapa, minimal seperti apa, kemudian jalan masuknya harus berapa, kemudian penataan mejanya harus seperti apa, dan penataan yang lain itu khusus yang yang memakai kursi roda ya Mbak. Nah Iya. kalau yang berundaan itu juga tidak bisa. Kalau yang kayak masih pengen agak susah Iya, ya Mas, iya. susah kan, Susah, harus saya. naik undaan, harus kursi roda Terutama juga susah. lansia juga kan Lansia susah. juga. Itu dia. Iya. Sebenarnya berkebutuhan khusus itu nggak cuma Makanya Iya. saya inginnya itu agak mulai stigma tentang disabilitas Betul. agak harus Geser. ada progres baiknya terus digeser. Makanya kadang disabilitas itu nggak cuma ya, ibu hamil yang iya, lagi sakit, betul. ya, Iya. iya. Jadi lansia sudah sepuh, jompo, kemudian ibu hamil, Iya. apa yang tidak bisa Itu kan akses yang aja, sama. iya. Sebenarnya itu mempermudah semua. Kalau tuna rungu sih memang sama dengan kita secara fisik ya. Cuma Iya. dia butuh perlakuan sebagai TPS bahwa harus tahu bahwa orang yang datang itu tunarungu. Tunarungu. Gitu Iya. loh. Jadi dia tahu perlakuannya akan seperti Saat apa. melayani. Makanya betul kata Mas Ipung Iya. tadi kalau datanya dipisah kayaknya lebih concern Enak, lagi. lebih gitu ya. concern. Lebih jelas. Saya Oh, yakin lebih Pak ini jelas. datang berarti dia Disabilitas. disabilitas berarti ini harus tuli seperti apa? berarti harus begini. Saat Begini. mereka BIMTEK kan tahu Mbak, tuli Iya. berarti minimal Iya. mereka bisa menggunakan tulisan, Iya, running pakai tag. tulisan, kemudian waktu dipanggil harus dikasih tahu, kemudian pendampingannya nanti seperti apa Betul, sih, harus masuk betul. bilik, bantu Iya. nyoblos dan lain sebagainya. Itu kan harus Iya, sudah. oke. Kalau kita bahas saat ini mungkin kelihatannya ya nanti bisalah terwujud, tapi nanti ya Nah, betul. dalam Soalnya gini, pelaksanaannya 290
2.935 TPS ya Mbak, dengan 79 PKPPS ya Mas. Kita sudah mintek tapi kadang-kadang di lapangan itu nggak sesuai yang gitu. Nanti bisa sinkron dengan Bawaslu sebagai pengawas. Bawaslu ada pengawas TPS. Dan kalau KPPS nggak memberikan akses fasilitas itu bisa kena DKPP loh Pak. Penyelenggara itu sebenarnya harus hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Betul. Kita bisa kena pelanggaran kode etik juga, iya betul. Makanya dan tentunya untuk para TPS, para pekerja pemilunya di situ ya harus benar-benar mereka peduli gitu, lebih aware gitu ya terhadap teman-teman. Nanti sesekali kan boleh Mbak semua petugas untuk bimbingan teknisnya bagaimana cara memperlakukan teman-teman desa. Nuntun Mas Irwanto aja beda loh. Kalau kita nggak tahu pasti kita tuntun lewat samping. Padahal dia lebih suka lewat belakang kalau teman-teman. Gitu ya. Karena nggak mengganggu jalannya dia. Jadi harus sejajar dengan kita. Bener nggak Mas? Nah itu hal sederhana ya. Betul. Contohnya tadi sama Pak siapa itu? Mas Rifki. Lah itu nggak bisa itu. Nggak bisa nuntun saya. Ya pasti salah. Belum masalah bagaimana kita berkomunikasi dengan teman tuli. Kadang karena merasa kita sudah biasa pakai bahasa Jawa ya teko pakai bahasa. Padahal mereka yang notabene ada lebih banyak mereka yang tidak bisa pakai bahasa Jawa. Mereka pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai, nggak mudeng gitu. Kalau WA-an pakai bahasa Jawa itu nggak tahu mereka. Gitu ya. Nah hal-hal itu kan para petugas harus tahu. Ini Mbak Dian. Kalau pakai bahasa mulut gini-gini ngerti nggak Mas? Ngerti asal pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa utama. Jangan pakai bahasa Wonosobo. Iya. Terus bantu saya gitu pakai tongkat, dipegangin tongkatnya saya malah takut. Salah. Iya nggak mau saya. Paling cukup diantisipasi di belakang. Biar nggak jatuh. Kalau mau jatuh apa enggak gitu. Kita lebih nyaman daripada dipegang tongkatnya itu kita. Saya aja nggak tahu loh Mbak ini, apalagi teman-teman KPPS. Nah, makanya itu mungkin hal yang nanti di tahap fintech mungkin mungkin diambil dari Daksa 1, Tunanetra 1. Nah, itu nanti biar mempercontohkan. Betul, itu masukan yang bagus sekali. Selama ini belum terpikirkan langsung ya bahwa ada fintech khusus memperlakukan disabilitas seperti apa. Karena saya memahami sekali untuk memberikan sarana yang sesuai dengan kebutuhan memang tidak mudah. Karena itu membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi setidaknya bisa dengan cara memperlakukan. Betul. Iya. Kadang-kadang perlakuan yang tidak manusiawi segala itu tuh yang menghambat. Kadang kita kan Mas itu. Kita sangat-sangat merasa tidak nyaman. Termasuk bagaimana cara memberikan biar orang teman-teman dengan gangguan intelektual bisa memilih. Kan ada metode sebenarnya. Hanya saja banyak yang belum tahu. Misalkan dari beberapa diberikan warna lah mereka untuk menunjukkan warna ini sudah ada gambarnya di kombinasi warna, misal merah, kuning, hijau, putih dan lain sebagainya. Nah mereka tinggal pilih itu bisa. Jadi memang sudah ada sebenarnya caranya. Hanya ya itu tadi yang saya maksud. Aksesibilitas teman-teman itu bukan hanya sekedar sarana dan prasarana, tapi perlakukan juga bagian dari perlakuan. Terus itu Mas Ipung, kebanyakan kalau teman saya ya yang tunanetra kalau di tempat asing itu kita merasa seperti apa gitu ya. Jadi kemungkinan untuk misalkan kita di PPS itu lebih didekati, didampingi dan bukannya mau diutamakan atau gimana, kita minta diutamakan dalam arti ketika kita datang jangan terus kita dilihat sendirian karena kita akan merasa seperti orang hilang. Betul. Ada prioritas lah seperti itu. Iya. Didampingi ya Mas. Jadi yang disabilitas juga merasa enak. Kalau Mas Irwan dulu di TPS gimana perlakuan teman-teman KPPS sudah mereka kan dalam lingkungan saya sendiri jadi mereka kenal sudah jadi masih gitu. Lingkungan kita sih setiap disabilitas pasti milihnya di lingkungan. Cuman kan mereka tahu apa enggak seperti apa mereka memperlakukan. Nah itu dia. Kalau saya kan sudah biasa. Kalau saya yang paling kadang tidak enak hati itu saat antri Mbak. Saat banyak kita disamain dengan yang lain gitu. Maksudnya apa minimal dikasih kursi buat duduk enggak gitu, minimal tetap sama. Jadi itu dimanapun lah di pelayanan publik dan lain sebagainya merasa gimana gitu ya. Saya sih nggak ingin diprioritaskan, tapi saya merasa
berdirinya mereka kuat 10 menit itu saya 10 menit Betul. udah kayak 10 jam itu dengerin. Capek Oke. sekali. Hanya saja kita berusaha diem ya Mas. Iya. Diem. Oke. Padahal bisa didahulukan itu Mas. Bisa. Betul. Itu Karena memang misalnya, ada iya. sebenarnya Iya. hal-hal. Dia saya sih tidak hanya di saat di TPS tapi di semua layanan Di semua publik masih antrian belum gitu. belum sadar merasakan. sampai ke situ. Oke, Berarti kalaupun kalau belum dalam ramah disabilitas. Betul, Iya. hal sederhana memperlakukan teman-teman Betul, itu. betul. kalaupun dalam pemilu misal belum bisa didahulukan ya bisa disuruh duduk dulu, tunggu Iya, dulu diberikan ya. kursi, Iya, Kasih misalnya. kursi Oke. gitu ya. Iya. Iya, itu mungkin bisa masuk ke dalam Syukur bimteknya dikasih gitu snack ya. sama makan gitu. Bonus Mas Oke. Ipong. Iya betul. Saya malah agak Biar lebih diem gitu, lebih Mas. seneng kalau teman-teman bisa masuk salah satu KPPS Iya. justru Mbak. Iya, Kan? iya. Justru mereka apa ya merasa terwadahi gitu, Betul. merasa mewakili gitu ya Betul. Mbak ya. Betul. Heeh. Terus kalau ada salah satu teman disabilitas yang jadi penyelenggara kan teman yang lain mau Jadi- berangkat tuh rasanya beda ya Mbak, Mereka ya, merasa. saya sendiri lebih ada spirit Mbak untuk betul. mensosialisasikan karena saya merasa ada sebuah selain memang itu kewajiban bersama ya, tetapi ada sebuah motivasi tersendiri Iya. saat Betul. kita bergabung. Iya, gitu. Iya. Oke, Ada bisa. harapan yang lebih Istilahnya kita ada indah. KTA-nya lah gitu. Ngopo sih kue melu sosialisasi KTA Ndura gitu kan dan lain sebagainya Oke. gitu kan. Bisa diagendakan ya Mbak Iya, Dian ya. iya. Gajian Nora gitu misalnya. Insya Allah nanti di depan ada relasi lagi yang berbasis Oke. disabilitas Dan lagi, lebih Mbak. banyak, saya merasa lebih 2% lah berbanyak. minimal 2% lah. Oke. Memang harusnya 2%. Semoga ada yang GR Mas, saya harapannya ada yang GR. Iya, iya. Terus bunyi gitu kan. Betul. Kita lebih dengan teman-teman Lebih enak lebih ya, Mbak. diakui lagi lebih. Bisa Iya, di gitu. kabupaten Betul, malah. Iya. Oke, amin lah semoga nanti bisa yang terbaik untuk teman-teman Betul. semuanya. Betul, Oke, betul. kemudian saya pengen dengar dari pengalaman Mas Irwan lebih dalam nih Mas soal pemilu kemarin di tahun 2019 pemilu pertama Dari pas penyandang, tunanetra. iya. Oke, kalau untuk pemilu sebelumnya gimana nih Mas Irwan? Untuk pemilu sebelum-sebelumnya sih tetap enjoy ya karena kita masih bisa melihat gitu kan. Oke, Jadi oke. sesuai Iya, dengan Mas Irwan kan notabene-nya dulu pernah melihat. Oh. Jadi bisa merasakan bagaimana susahnya sekarang. iya gitu. Oke. Nganu ya, merasa perbedaannya gitu ya. Kecuali Jauh dari- banget, jauh, Oh. jauh. Makanya dia selalu bersuara untuk Oke. memperjuangkan hak-hak teman. Oke. Oke. Itu makanya kan bisa mungkin seperti Mas Ipong dan teman-teman memperjuangkan kita lah untuk kedepannya itu biar lebih aksesibilitas, lebih ramah dengan Iya, kita juga gitu. Karena ya tetap nggak enak banget gitulah untuk menjadi seorang Disabilitas ya. Enaklah Mas sekarang, disyukuri Mas. Saya aja sudah menikmati Mas. Iya, nek sekarang ya Mas Ipong, karena dengan lingkungan sekitar juga yang Betul. aware dengan Aware. kita, Iya. gitu lebih menikmati. Betul. Ya itu gitu. tadi Mbak bahwa open ya, bahwa kalau kita merasa keluarga support system Iya itu sih. ada, akhirnya teman-teman Betul. gampang menerima itu. Betul sih. Makanya ada beberapa teman-teman yang trauma masih belum mau keluar dan lain sebagainya Oh, karena itu support dia. sistemnya nggak mendukung. Iya. Ya itu tadi Mbak dari tingkat mulai Sistem. tingkat paling dasar di keluarga itu juga butuh disosialisasikan. Ini penting loh Bu, suara anak ibu jangan dibiarkan untuk tidak Iya. menjadi. Gitu. Oke, kadang untuk yang mungkin bisa disebut berkebutuhan khusus dari lahir gitu ya Mas Iya. ya. Ini mungkin bisa diciptakan lingkungan yang positif Iya itu tadi Iya, dari support sejak system dini lah. gitu Iya, ya. berkaitan Oke. tentang stigma Makanya disabilitas. itulah. Kalau saya kan udah pernah melihat ya. Iya. Makanya kalau yang belum lebih melihat kan itu tantangannya lebih besar lagi. Kalau Iya. saya sudah ada gambaran. Bayangannya Tapi- udah ada ya Mas, Iya, bayangin tapi kayak apa kalau gitu. mereka udah dari latar pendidikan juga udah kan pengertian itu sudah. Iya. Tapi lebih bayangannya sulit lagi. nggak partainya pas waktu Orde Baru kan cuma 3 kan. Kirain sampai sekarang masih 3 aja. Partainya udah banyak. Udah banyak sekarang Mas. Ya. Ya makanya Kita itu. bikin partai sendiri ya kayak. Tapi luar biasa loh Mbak semangatnya teman-teman Iya, saya. iya, Iya. betul Mbak. Oke. Lanjut Mas Irwan silakan. Gimana? Ya untuk itu makanya ya lebih apa surat suara terutama sih. Iya, Di situ braille gitu, Mbak. braille terus ada yang gede, ada yang kecil itu mungkin beri tanda sebelah kiri. Apalagi lah, kemarin mungkin yang kan. pileg Seperti itu ya Mas, besar sekali surat Nah, suaranya itu apalagi ya. besok kan 5, coba kita bayangkan lah. Seperti apa coba Mas Ipong? Iya Oke. sih. Iya. Itu makanya Itu yang cobalah kita mungkin sebelah kiri dikasih tanda apa ini untuk presiden, nanti untuk DPR RI ini seperti apa gitu. Ada ya, ada. Kayak Mungkin semacam- kalau enggak kita dibuat e-voting ya. Kalau kayak lebih ke apa? Keren ya Itu sebenarnya e-voting untuk kita itu malah lebih E-voting. itu.
khusus disabilitas apa semua nih Khusus maksudnya? disabilitas. Kalau KPU Wonosobo aja menyediakan TPS yang khusus, misalnya ini yang khusus tunanetra dalam satu KPU situ banyak yang datang ke situ daripada ke TPS daerah masing-masing loh. Iya. Karena kita spiritnya di situ, Mbak. Ya, Mas, terutama teman-teman komunitas ya kan berbondong-bondong datang. Apalagi kalau ada yang nganter jemput, wah. Habis ya Mas. Iya idealnya sih enaknya gitu ya Mas. Cuman kan nggak boleh ada TPS khusus. Kalau enggak, betul. kalau enggak satu titik ya mungkin di setiap kecamatan itulah mungkin lebih mempermudah gitu kan. Kalau kabupaten mungkin agak kesulitan masih. Jauh, Tapi iya. kalau satu kecamatan mungkin bisa. Iya. Gitu. Oke, kalau dari pengalaman Mas Irwan sendiri, kalau misal untuk pemilu langsung datang ke TPS atau lebih memilih jemput bola sih Mas, kalau untuk harapannya gitu untuk ke depan? Kalau untuk saya pribadi lebih ke TPS ya, TPS. karena menikmati suasana oke. gitu. Tapi kalau untuk teman yang lain mungkin karena kan dalam hal tersebut kembali lagi ke pola pikir kita kan. Ya. Ke disabilitas masing-masing terus lingkungan gitu, terutama keluarga. Kalau mereka mendukung mungkin is okay ke TPS, tapi kalau enggak kan ya itu. Makanya bagi saya kita lihat dalam hal tersebut SDM sama SDA dalam arti sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya di situ geografisnya mendukung enggak? Geografisnya susah seperti ya itu. kan? Geografis sama Betul. manusianya dalam arti manusia itu ya dari lingkungan terus sama PPS-nya seperti apa gitu. Dan juga kembali ke ya disabilitas sendiri individunya. Iya. Itu kan kadang emang disabilitas netra itu kadang seperti di penjara. Jadi kasihan mereka mau keluar kadang nggak boleh. Ya masih banyak. Mungkin Mas Ipong sudah tahu itu. Saya tahu seperti itu. Maka kasihan sebenarnya. Iya. Nek kalau menurut saya pribadi lebih ke TPS. Tapi kalau menurut teman-teman ya kemungkinan lebih jemput bola untuk untuk mengadakan partisipasi yang lebih besar mungkin jemput bola gitu. Gitu. Berarti kan ada dari keluarga yang harus lapor nih ya ke TPS bahwa di rumah saya ada penyandang disabilitas yang butuh dijemput. Yang berat. Itu yang nggak bisa datang ke TPS gitu kan, tapi mau menggunakan hak pilihnya. Nah, itu kalau sampai laporan dan tidak ditindaklanjuti ya sebenarnya kita melanggaran ya gitu loh. Cuman kadang yang laporan nggak ada keluarganya, nggak laporan terus nggak minta, diam aja. Ya apatis itu tadi, apatis. Oke, karena mungkin selain teman-teman disabilitas berat juga untuk para lansia yang mungkin sudah tidak bisa datang langsung ke TPS betul. gitu mereka ya, Mbak. disabilitas juga. Karena memang untuk setiap tahun itu berbeda-beda gitu ya Mbak Dian. Betul. Jadi lansia ini kadang kita juga sambil memetakan umur biasanya Mbak dari DPT kita, berarti ada yang lansia berapa orang dan itu butuh didatangi atau masih bisa berangkat juga kita data biasanya seperti itu. Ya terutama tetap pendampingan lah bagi disabilitas, entah itu dari keluarga atau PPS sendiri gitu. Sebenarnya paling nyaman itu didampingi keluarga Mas biasanya itu paling nyaman gitu ya. Tapi kalau enggak ada ya kami petugas KPPS harusnya sudah siap. Bukan hanya disabilitas netra tapi semuanya lah daksa, teman-teman yang lain juga lebih enak, nyaman didampingi. Iya. Tapi kalaupun enggak kan tetap dari KPPS sendiri kan sudah ada niatan kan itu sudah salah satu SOP kami gitu. Kalau ada penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil atau yang tidak bisa menggunakan ini harus didampingi, kami harus mau mendampingi teman-teman KPPS gitu. Karena tantangan bagi disabilitas banyak ya, struktural, kultural, sikap, kan sih pikiran, fisik, struktural dan kultural ya kan. Kadang-kadang yang kultural itu jauh lebih berat dibandingkan dengan yang struktural. Karena kalau struktural bisa kita bangun sama-sama nih gimana ya supaya ini kedepannya. Tapi kalau kultural itu kan terkait mindset ini loh, kultur budaya terus pandangan itu yang kadang-kadang sikap, juga susah kan, ya Mas. pikiran itu fisik itu sendiri. Betul. Terlalu banyak kompleks. Tapi ketika di situ kita mau maju ada nggak ada yang nggak mungkin. Semua pasti bisa. Sebenarnya nggak masih bisa. Betul. Dan saya rasa ya itu tadi bahwa konsep pemahaman stigma tentang disabilitas itu benar-benar harus mulai diperbaiki. Karena ya itu tadi kalau kita di 10 orang kerumunan kan kita merasa kayaknya orang lihat kita itu kayak beda. Padahal sama. Ya bedanya sama. Saya cuma pakai bedanya kan semua masing-masing lah. Saya pakai tongkat, dia mungkin pakai
pakai tas atau pakai apa kan sama. Ini kostum, bagian kostum sebenarnya. Oke, itu kalau bisa semua masyarakat sadar akan hal itu, semuanya akan lebih indah. Saya yakin gitu, untuk mewujudkan Wonosobo yang ramah HAM, baik dari kotanya, penyelenggaraan pemilunya, dari semua itu bagus sebenarnya. Saya banyak kagum sama teman-teman, lihat Mas Ipung, lihat Mas Wawan itu ya, semangatnya gitu, sampai lihat Mas Ir gitu, semangat teman-teman itu luar biasa. Semoga mengalahkan yang nggak disabilitas, Mbak, justru kadang-kadang itu lebih semangat mereka ya, Mbak. Oke, semoga nanti di teman-teman yang lain banyak yang mendukung, banyak yang meneruskan perjuangan Mas Ipung dan teman-teman juga untuk mewujudkan Wonosobo ramah HAM, pemilu yang juga ramah akan HAM semuanya. Oke, mungkin dari Mas Ipung ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan, harapannya nih terkait untuk pemilu 2024 mendatang, silakan. Baik, harapan kami itu tadi yang pertama bahwa karena ini merupakan amanah undang-undang, jadi pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun harus jauh lebih baik. Dan poinnya adalah mampu memberikan akses yang mudah bagi teman-teman, mampu mengakomodir, kemudian lebih banyak memberikan kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemilu itu penting. Karena satu tadi bahwa kita itu sama Mas Irwanto itu sedang bersuara bukan hanya dalam masalah di instansi, di pemerintahan, di perusahaan, bahkan di setiap mana pun kita selalu bersuara, ayolah penuhi hak-hak 2% itu, karena teman-teman itu sebenarnya nggak mau diberi, mereka mau diberi gaji, bukan diberi bantuan, itu nggak mau, mereka maunya itu diberi gaji, sama, cuma kadang orang itu cuma pingin enaknya, jadi menjadikan kita sebagai objek formal saja, objek untuk memenuhi syarat saja, objek untuk seakan-akan sudah inklusi, seakan-akan sudah akses dengan adanya kita, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana ke depan teman-teman kita itu bisa sejahtera, bisa mandiri, bisa punya harkat dan martabat sebagai manusia yang sama. Padahal Tuhan kan tidak pernah membedakan. Kenapa kok manusia yang hakikatnya hanya seorang manusia kok tetap membedakan. Nah, kita berharap semua stakeholder, ayolah berikan support system bagi kami, jadikan kami itu memang bagian yang penting, bukan bagian pelengkap. Itu sih. Ya, keren sekali Mas Ipung, saya sampai merinding ini. Oke, kemudian dari Mas Irwan nih. Apalagi kalau denger Mas Ipung nyanyi, lebih merinding lagi. Nanti boleh lah ya. Ya, saya nyanyinya kan ini Hening Cipta. Waktu acara launching itu inget sekali nyanyi itu, teman-teman dari KPU provinsi sampai pada meneteskan. Rasanya tuh Mbak luar biasa. Sayang ya, besok semoga euforia sudah bisa ya. Oke, silakan selanjutnya dari Mas Irwanto nih Mas. Ada harapan apa sih atau pesan-kesan apa yang ingin disampaikan mewakili teman-teman tunanetra untuk pemilu selanjutnya, seperti itu, silakan. Ya, untuk harapan saya yang jelas pemilu 2024 dan seterusnya lebih akses gitu. Dan untuk stakeholder pemerintah Wonosobo lebih memperhatikan hak kami, wujudkan hak kami gitu. Jangan cuman sebagai lips doang, tapi wujudkan gitu. Gitulah. Dan beri kami kesempatan gitu. Karena kami pasti mampu dan bisa. Gitu. Pasti mampu dan bisa untuk bersama sejajar dengan teman-teman yang lain gitu ya Mas Irwan. Oke. Kemudian terakhir dari Mbak Dian nih Mbak, kita sebagai masyarakat yang kita harus lebih peduli kepada teman-teman disabilitas, sebenarnya ada harapan apa sih Mbak selaku mewakili dari penyelenggara pemilu juga, harapannya pengen seperti apa untuk teman-teman disabilitas lebih mereka mendapatkan ruang gitu? Iya. Harapannya banyak ya Mbak, saya terkait teman-teman disabilitas itu, kami sebagai penyelenggara, harapan kami ke depannya karena punya PR banyak ya Mbak, kemarin harus banyak hal yang memang harus kita benahi lagi gitu ya, dari proses pendataan, sosialisasi, kerjasama yang harus lebih baik lagi dengan organisasi-organisasi disabilitas, kemudian memberikan akses sampai tingkat paling bawah, fintech yang harus lebih baik terhadap teman-teman KPPS terkait perlakuan teman-teman disabilitas di TPS seperti apa gitu, kemudian bersama-sama mungkin ya penyelenggara, pemerintah, kemudian teman-teman disabilitas, masyarakat sendiri untuk sama-sama gitu ya, karena pemerintah dalam ini negara dan juga kami penyelenggara yang pertama harus memenuhi kemudian menghormati dan juga memprotek hak-hak mereka supaya
terpenuhi gitu ya. Kedepannya di 2024 semakin banyak yang terlibat sebagai penyelenggara ya Mas Ipong. Iya, betul. Bisa lebih terlibat lagi sebagai relawan demokrasi karena segmen disabilitas memang banyak diperbanyak lagi gitu. Itu tadi saya yang penting juga itu Mbak Dian, BIMTEK-nya untuk para penyelenggara bagaimana memperlakukan teman-teman disabilitas. Itu juga jadi PR mungkin KPU di BIMTEK dulu Mas ya, besok kita BIMTEK. Kita juga ternyata banyak hal yang nggak tahu loh. Iya, itu tadi hal sederhana yang saya sampaikan. Harus memperlakukan teman-teman seperti apa. Itu masih Iya. 2024 semoga lebih baik lagi. Amin. Lebih banyak lagi teman-teman yang terdata, kemudian bisa menggunakan hak pilihnya. Semua sudah ramah dan teman-teman merasa nyaman untuk menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi teman-teman disabilitas bisa lebih baik lagi. Gitu Oke, semoga pemilu 2024 bisa menjadi pemilu yang keren untuk semuanya. Terutama kalau bisa Wonosobo menjadi magnetnya. Nah, SOP-nya ada untuk memperlakukan teman-teman disabilitas. Sudah ada. Penting itu Mbak, penting. Tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti yang salah satunya bisa diwujudkan lewat BIMTEK bagi para anggota KPPS. Itu dasar sekali ya. Dasar sekali. Oke, semoga segera terwujud, terlaksana dengan baik dan sukses terus untuk para teman-teman disabilitas semuanya. Untuk mitra pesona di rumah juga yang sudah mendengarkan, terima kasih. Kita cukup akhiri sampai di sini dulu untuk sajian KPU Menyapa Wonosobo. Kita berjumpa lagi di minggu pertama dan di minggu ketiga setiap hari Kamis ya, hanya di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mas Irwan, Mas Ipong, Mbak Dian. Terima kasih Mbak Eka. Jaga kesehatan selalu. Amin. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik mitra pesona, saya Eka dan ketiga narasumber pamit. Tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.